Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika dia mendengar suara pintu utama di belakangnya tertutup rapat, langkah kaki Xiaoyan berhenti sejenak. Segera dia sekali lagi menarik Shun-Er saat mereka berjalan ke depan. Setelah 5 menit, cahaya pucat berwarna kuning ditransmisikan dari tempat yang tidak terlalu jauh di depan mereka. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat tanpa sadar. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melewati terowongan gelap hitam dan cahaya terang menyinari mereka. Itu menyebabkan mereka memalingkan muka. Tempat itu yang muncul di depan Xiaoyan dan Shun-Er adalah ruangan yang sangat luas dan besar. Di dinding di sekitar ruangan ada hampir 10 penghalang energi. Pada saat ini, penghalang energi ini perlahan-lahan melepaskan dan menarik cahaya kembali. Itu menyinari seluruh ruangan sampai terasa seperti siang hari. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki, mereka bertiga berbalik untuk melirik. Hujia maju selangkah setelah melihat mereka berdua dan dengan tersenyum berkata, "Shun-Er, kita bisa berkerumun bersama setelah memasuki akademi dalam di masa depan. Meskipun saya belum pernah masuk akademi dalam, saya mendengar dari kakek saya bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kondisi pelatihan terbaik, seseorang harus melihat kepalan tangan siapa yang lebih sulit. Karena itu, jika kita para siswa baru yang baru saja masuk akan berpisah, kita tidak akan dapat menghindarinya," ujar Hujia. Tatapan Hujia hanya menyapu Xiaoyan sekali sebelum dia melompat padanya. Jelas dia masih menyimpan dendam di dalam hatinya terhadap serangan kejam yang telah dilakukan oleh Xiaoyan padanya beberapa hari sebelumnya. Hahaha, itu benar. Jika siswa baru yang baru saja masuk tidak bersatu, sangat mudah bagi mereka untuk diintimidasi, ucap Baisan. Baisan yang berdiri di sampingnya tertawa dan berkata, "Namun saya memiliki saudara lelaki dari klan saya yang telah tinggal di akademi dalam selama 2 tahun. Ketika tiba saatnya bagi kita untuk masuk, selama Junior Shun-Er dan kalian semua bersama saya, kita pasti dapat menghindari masa transisi yang paling sulit bagi orang-orang baru dengan dia menjaga kita," ucap Baisan. "Hahaha, kami menghargai niat baik Senior Baisan. Cukup baik bagi kita untuk mengandalkan diri kita sendiri dalam hal ini." Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya segera melihat sekelilingnya dan sebuah kejutan muncul di matanya. Tampaknya ruangan besar ini sudah menjadi akhir dari aula koleksi buku. Kenapa dia tidak bisa melihat apa-apa? Sudut mulut Baisan berkedut sedikit ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Rasa dingin yang gelap tanpa sadar muncul di wajahnya yang penuh senyum sebelum segera menghilang. Dia berkata dengan lantang di dalam hatinya, "Jika kamu tidak ingin melakukan hal-hal dengan cara mudah, maka baiklah. Maka saya akan membiarkan Anda bertindak seolah-olah Anda tangguh. Saya harap Anda masih bisa sekuat ini setelah memasuki akademi dalam. Pada saat itu, aku ingin menjagamu sampai kamu merangkak keluar dari akademi dalam," gumam Baisan. "Berhenti! Lihat itu! Sepertinya tidak ada tempat lain. Yang ada hanyalah pembatas energi aneh itu. Jangan bilang mereka ingin kita masuk." Mulut Hujia berkedut saat dia berkata ketika melihat tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah. Xiaoyan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Saat Xiaoyan dan beberapa orang lainnya bingung di ruangan besar,
tiba-tiba ada suara angin deras yang terdengar di ruangan itu. Meskipun suara itu sangat ringan, tidak diragukan lagi sejelas guntur yang meredam Xiaoyan dan yang lainnya. Segera tatapan beberapa dari mereka buru-buru mengikuti suara dan bergerak. Akhirnya mereka berhenti di penghalang energi yang ada di sisi kiri mereka. Tempat itu sepertinya ada sesuatu yang akan muncul. Shun-Er menatap penghalang energi di sana saat dia berkata dengan tidak pasti, "Muncul." Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menjawab ketika hatinya tiba-tiba menegang. Sebelum dia bergerak, dia melihat sekelompok cahaya ungu tiba-tiba menembak keluar dengan eksplosif dari dalam penghalang energi. Itu segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah mereka berlima. "Hati-hati!" Ketika mereka melihat cahaya ungu melintas, Baisan dan yang lainnya yang tidak tahu detailnya buru-buru menghindar. Tubuh Xiaoyan bersandar ke satu sisi dan menghindarinya. Sementara dia menarik dirinya kembali, mulutnya tidak lupa berteriak pada Shun-Er yang berdiri di tempat aslinya bahkan tanpa bergerak. Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar ketika cahaya ungu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menembak ke arah Shun-Er dengan ganas. Dia menatap tajam ke arah ungu dan mengulurkan tangannya di depan wajah Xiaoyan yang segera berubah warna. Dia benar-benar langsung meraih cahaya ungu itu. Tangannya yang cantik meraih cahaya ungu dengan telapak tangannya di depan tatapan semua orang di ruangan itu. Setelah itu, cahaya ungu perlahan menghilang dan sebuah gulungan ungu yang dibungkus oleh lapisan energi muncul di tangannya. Metode Qi kelas tinggi kelas Xuan, ledakan petir ungu. Saat Shun-Er memegang gulungan berwarna ungu itu, tangannya sedikit memeriksa dan benar-benar melewati lapisan energi tanpa hambatan. Dia mengamati kata-kata yang tertulis di permukaan gulungan dan tidak bisa membacanya dengan lembut. Pada saat Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba memahami sesuatu, sekelompok besar suara angin yang deras terdengar sekali lagi. Dengan cepat mengikuti ini, satu gugus energi satu demi satu dari berbagai bentuk dan warna dikeluarkan dari penghalang energi dari segala arah. Segera setelah itu, pergi tanpa henti melalui ruangan besar, membawa suara angin yang menderu kencang. Melihat sekelompok energi yang membawa momentum yang berbeda, sebuah kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya melompat dari tanah dan tubuhnya terangkat ke udara seperti bola meriam. Dia buru-buru meraih dengan tangannya, dan ketika dia mendarat di tanah sudah ada sekelompok cahaya hijau pucat di telapak tangannya. Ketika tatapannya menyapu cahaya hijau itu, Xiaoyan dapat menemukan bahwa di dalam gugusan cahaya itu sebenarnya ada bahan obat yang seluruh tubuhnya seperti jamrud. Matanya dengan cepat menyapu ramuan obat seperti jamrud itu dan akhirnya berhenti pada buah seperti giok. Di bagian atas ramuan obat ini, jantung Xiaoyan bergetar. Buah langit giok. Menurut apa yang diketahui Xiaoyan tentang buah langit giok, benda ini dapat langsung dikonsumsi dan akan dapat membuat kekuatan Daoqi seseorang meningkat sekitar 1 bintang. Jika itu digunakan untuk memperbaiki pil obat, itu pasti akan menjadi pil misterius yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan doang yang kuat jika seseorang berhasil. Benda ini termasuk dalam kategori harga setinggi langit di luar dan sangat sulit ditemukan. Itu benar-benar tak terduga bahwa sebenarnya akan ada salah satu dari itu yang dikeluarkan di dalam aula koleksi buku, yang benar-benar menyebabkan Xiaoyan menjadi terdiam. Sayangnya, meskipun itu sesuatu hal yang sangat langka, tapi ini bukan saya butuhkan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan agak enggan saat dia menghela nafas sambil memegang buah giok langit ini di tangannya. Dia melonggarkan telapak tangannya dan dia sekali lagi berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke atas sebelum akhirnya menyusup ke penghalang energi terang yang menembus tempat itu dan diam-diam menghilang. Shun-Er, rebut mereka, ucap Xiaoyan.
Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berteriak keras ke Xun-Er. Tubuhnya bergerak sesuai dengan niatnya dan buru-buru meraih sekelompok cahaya. Saat teriakan keras Xiaoyan terdengar, Baisan dan yang lainnya tampaknya juga mulai merespon. Segera beberapa sosok mereka mulai bergerak, berubah menjadi banyak bayangan yang dengan cepat melintas di dalam ruangan dan berulang kali meraih kelompok cahaya yang ditembakkan keluar dari penghalang energi. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara siulan. Xiaoyan dan beberapa lainnya bergegas kemana-mana. Begitu mereka menemukan bahwa barang yang mereka ambil tidak cocok untuk diri mereka sendiri, mereka akan segera meninggalkannya dan terus memaksimalkan penggunaan waktu untuk merebut harta yang cocok untuk diri mereka sendiri. Hahaha, teknik duo kelas D. Tawa riang tiba-tiba terdengar di dalam ruangan yang dipenuhi dengan suara siulan. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru memutar kepala mereka dan segera kebetulan melihat bahwa sekelompok cahaya berwarna perak telah ditangkap dan diangkat tinggi di langit dengan tangan Baisan. Dari cahaya yang samar-samar terlihat, Xiaoyan dan yang lainnya samar-samar bisa melihat bahwa benda di dalamnya tampak seperti gulungan. Baisan memegang gugusan cahaya berwarna perak dengan erat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum pada Xiaoyan saat tangannya dengan cepat dimasukkan ke dalam cahaya perak. Namun tepat ketika tangannya baru saja melakukan kontak dengan bagian dalam gugusan cahaya berwarna perak, kekuatan menjijikkan yang sangat besar tiba-tiba muncul dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Segera cahaya itu tumbuh sangat terang dan dengan paksa terbebas dari tangan Baisan. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menembus penghalang energi. Baisan kaget saat dia melihat gugus-gugus cahaya berwarna perak itu yang melesat kembali ke penghalang energi dan menghilang. Ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi suram dengan raungan marah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan putih dan sangat kacau terhadap penghalang energi. Bung! Baisan bertabrakan berat ke penghalang energi. Penghalang energi bahkan tidak bergerak sedikit, tetapi membalas balik serangan itu dengan eksplosif. Seteguk darah terlontar keluar dari mulut Baisan. Akhirnya dia menabrak dinding di sisi lain. Xiaoyan dan yang lainnya terpana ketika mereka menyaksikan Baisan yang tertawa dengan gembira beberapa saat yang lalu, dan setelah itu diguncang sampai dia memuntahkan darah dan dipaksa untuk mundur. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan ujung mulut mereka sedikit berkedut. Apakah orang ini lupa bahwa wakil kepala sekolah Hugan telah mengatakan untuk mengikuti takdir sebelum mereka datang lebih awal? Xiaoyan mengeluarkan batuk kering dan untuk sementara menghentikan tindakannya. Dia tersenyum berkata kepada Baisan, "Senior Baisan, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoyan. Baisan memanjat kakinya dengan wajah hijau. Dia mengabaikan Xiaoyan. Sebaliknya dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan melemparkan pandangannya ke arah klaster cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul di atas ruangan. Sesaat kemudian kakinya mendorong tanah dan tubuhnya sekali lagi melesat keluar. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia mengambil 2 langkah ke belakang dan menempatkan dirinya di sebelah Xun-Er ketika dia berbisik. Meskipun hal-hal itu diisolasi oleh lapisan energi, jika orang mengamati dengan saksama, orang masih bisa melihat beberapa petunjuk. Ingat, cari secara khusus klaster energi tersebut dengan gelombang energi yang lebih besar dan raihlah, ucap Xiaoyan. Baiklah, jawab Xun-Er. Xun-Er sedikit mengangguk ketika dia mendengar pengingat Xiaoyan. Dia diam-diam berdiri di tempat saat tatapannya terfokus pada penghalang energi yang tanpa henti mengeluarkan kelompok cahaya. Di sisinya Xiaoyan menutup matanya. Di tempat seperti ini, kekuatan persepsi spiritual yang dimiliki oleh Xiaoyan adalah keuntungan terbesarnya. Dia bisa mengamati kekuatan gugus energi yang belum muncul di depan orang lain. Persepsi spiritual Xiaoyan meresap di seluruh ruangan. Tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikit pun.
Bahkan ketika beberapa kelompok energi sesekali terbang di depannya, dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Hal-hal ini tidak bermanfaat baginya untuk menggerakkan tangannya untuk meraihnya. Keheningan bertahan selama hampir 10 menit. Shun-Er sudah meraih 5 hingga 6 kelompok energi selama periode waktu ini. Tetapi tidak ada satupun yang mencapai tingkat yang dia inginkan. Karena itu mereka semua dilepaskan kembali ke atas. Dalam sekejap, jantung Xiaoyan yang tubuhnya tetap tidak bergerak tiba-tiba menegang. Matanya terbuka tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya menembak dengan eksplosif ke arah penghalang energi yang ada di sebelah kiri. Saat tubuh Xiaoyan bergerak, cahaya merah menyala itu ditembakkan dengan eksplosif keluar dari penghalang energi. Saat cahaya merah menyala muncul, suhu seluruh ruangan besar juga naik sedikit. Oleh karena itu tatapan Bison dan yang lainnya juga tergesa-gesa terlempar. Ketika mereka melihat momentum yang dibawa oleh cahaya merah yang menyala-nyala ini, mereka terkejut sesaat sebelum mereka langsung menembak dengan eksplosif. Namun saat mereka baru saja mulai bergerak, Xiaoyan yang telah menemukan sekelompok cahaya merah menyala di depan mereka telah berubah menjadi bayangan hitam sebelum tiba-tiba muncul. Dia meraih dengan telapak tangannya, menahan panas yang ditransmisikan darinya, dan menarik cahaya merah menyala itu ke tangannya. Tubuhnya segera ditarik kembali dan Shun-Er juga datang ke depan dengan cara yang cerdas, menghalangi Bison dan dua lainnya. Hahaha. Xiaoyan membuka mulutnya dan tertawa ke arah Bison dan dua lainnya. Dia meraih cahaya merah menyala saat dia pergi ke sisi Shun-Er. Ketika tatapannya menyapu bagian dalam cahaya itu, dia langsung sedikit terkejut. Tenggorokannya bergulir perlahan. Tidak buruk, ini memang sesuatu yang baik, ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.